Assalamualaikum. Ya nduk, hati-hati. Sekolah sing tenanan, ben pinter, sok nek gedhe ben dadi wong sing migunani kanggo keluarga, masyarakat lan bangsa ya nduk. Nggih. Wis sarapan durung, Nduk? Ampun, Bu. Oh ya wis, hati-hati ya. Nggih. Terakhir dulu bernama Sukmawati. Dalam perkembangan zaman, terdapat tokoh yang melatar belakangi daerah tersebut. Coba, siapa yang tahu nama tokoh tersebut? Pangeran Sukmawati, Bu. Pangeran Sukmawati juga dikenal dengan panggilan Pangeran Mangkubumi. Nah, sekarang siapa yang berani membacakan cerita di depan kelas? Ya, Bu. Ya, oke, Aisyah. Raden Bujono atau yang dikenal sebagai Pangeran Mangkubumi diperkirakan lahir pada tahun 1717. Beliau putra dari masyarakat Mas Ayu dan Sulawesi. Pada zaman Kerajaan Mataram Islam yang dipimpin oleh Sunan Pakubuwono II, terjadi tragedi perebutan kekuasaan antara keluarga kerajaan dan VOC pada tahun 1742. Selain itu, terjadi peperangan besar yakni Geger Pecinan yang menyebabkan kerajaan rusak berat. Maka pada tahun 1745, pusat pemerintahan berpindah dari Kartosuro ke Surakarta. Pangeran Mangkubumi membantu Sunan Pakubuwono II untuk meredakan pemberontakan. Sunan Pakubuwono II berjanji akan memberikan sebidang tanah. Namun luas tanah yang diberikan menimbulkan kecemburuan. Tanah yang dijanjikan tidak jadi diberikan. Tindakan tersebut membuat Pangeran Mangkubumi sakit hati. Maka dia berserta rombongannya memutuskan untuk pergi dari Surakarta ke Sukmawati pada tahun 1746. Pangeran Mangkubumi membentuk pemerintahan Sukmawati di Desa Karangnongko. Pembentukan pemerintahan Sukmawati dengan ibu kota Pandak Karangnongko ditetapkan pada hari Selasa Pon 27 Mei 1746. Pada tanggal tersebut merupakan cikal bakal pemerintahan Kabupaten Sragen. Pangeran Mangkubumi menjabat sebagai kepala pemerintahan Sukmawati dan menyebut dirinya sebagai Pangeran Sukmawati. Di desa Pandak Karangnongko ini pula, Pangeran Mangkubumi menghimpun pasukan dengan mengambil pemuda desa dan melatihnya berperang. Saya akan membentuk pemerintahan pemberontakan di kota Sukmawati ini. Maka dari itu, sebut saya dengan nama Pangeran Sukmawati. Pusat pemerintahan di desa ini saya rasa kurang aman karena terletak di Jalan Surakarta Madura. Bagaimana dengan pendapatmu di sana? Saya sependapat dengan Pangeran. Bagaimana kalau pusat pemerintahan pindah di Desa Gebang, Pangeran? Di mana tempat desa tersebut? Di sebelah tenggara Desa Karangnongko. Daerah tersebut saya rasa sudah aman karena jauh dari jalan lintas. Baiklah, sampaikan kepada prajurit bahwa lusa kita akan meninggalkan tempat ini.
Saat pusat pemerintahan berada di Desa Gebang, Pangeran Sukawati memperluas daerah kekuasaannya, antara lain Desa Krikilan, Pakis, Jati, Prampalan, dan beberapa desa lainnya. Di Desa Gebang ini terdapat sebuah goa yang digunakan Pangeran Sukawati untuk bertapa. Di sekitar gua juga terdapat halaman yang digunakan untuk kanuragan prajurit Pangeran Mangkubumi. Pusat pemerintahan yang ada di Desa Gebang ini pun akhirnya tercium oleh kompeni Belanda yang bekerja sama dengan Kasunanan dan akan mengadakan penyerangan ke Desa Gebang. Rencana tersebut diketahui oleh pasukan Mangkubumi dan dengan berbagai pertimbangan maka pusat pemerintahan akan dipindahkan ke Desa Jekawal Tangen. Mohon izin menyampaikan berita Pangeran. Berita apa, wahai prajuritku? Saya mendengar bahwa kompeni dan Kasunanan akan menyerang markas kita. Kumpulkan semua prajurit untuk mendiskusikan hal ini. Dalam perjalanan ke Desa Jekawal, rombongan Pangeran Mangkubumi kehabisan perbekalan. Banyak prajurit yang kelaparan. Maka singgahlah di suatu padepokan yang dipimpin oleh Kiai Srenggi. Kula nuwun, Kiai. Nggih monggo pinarak Pangeran Mangkubumi. Dari mana panjenengan tahu nama saya? Saya adalah Temenggung Nalapala dan berasal dari Mataram. Namun saya mundur karena ingin menyiarkan agama Islam di Sukawati. Maaf, Kiai. Saya sekarang bukanlah seorang pangeran. Saya hanyalah seorang pelarian yang dikejar-kejar oleh kompeni Belanda. Suatu hari akan tiba waktunya Pangeran akan menjadi raja besar. Takdir tidak ada yang tahu, ya. Saya hanya bisa pasrah kepada Gusti. Monggo diunjuk Pangeran. Minuman apa ini, Yai? Rasa jaga saya langsung hilang. Minuman ini namanya Legen, Pangeran. Legen. Suatu saat nanti, jika daerah Sukawati ini ramai dengan penduduk, maka panggil daerah ini dengan nama Sragen, yang diambil dari kata pasrah dan legen. Konon, di Desa Ngerancang Jekawal merupakan tempat komando militer Pangeran Mangkubumi. Di sini pula Pangeran Sambernyawa bergabung dengan prajurit Mangkubumi untuk melawan VOC. Kekalahan dan kemenangan silih berganti dialami kedua belah pihak. Sadar bahwa perang tak menyelesaikan masalah, maka negosiasi damai akan ditempuh. Pada tahun 1754, VOC mengadakan perundingan dengan mengundang Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi untuk membahas pembagian wilayah kekuasaan Mataram. Banyak wanita yang jadi janda dan banyak anak yang jadi yatim. Saya rasa peperangan ini
akan menyelesaikan masalah. Berikan saya tanah sesuai janji yang diberikan oleh kakak saya, yaitu Sunan Pakubuwono II. Saya tidak setuju. Saya sudah bersusah payah meredakan pemberontakan. Apa yang saya dapat? Setelah perundingan dilakukan berkali-kali, akhirnya pada tanggal 13 Februari 1755, perundingan tersebut mencapai kesepakatan. Setelah perjanjian Giyanti ditandatangani, maka Pangeran Mangkubumi pun mendapat setengah wilayah Mataram, yang kemudian memunculkan kerajaan baru bernama Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Pangeran Mangkubumi lalu mendeklarasikan sebagai raja dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Sri Sultan Hamengkubuwono kemudian wafat pada tanggal 24 Maret 1792 dan dimakamkan di Astana Kasuwargan, Pacimatan Imogiri, Yogyakarta. Pelajaran sudah selesai. Istirahat dulu ya. Nah, istirahat dulu. Ya, yuk.